selamat datang di podcast Mas. Pada siang hari ini aku mau membahas tentang kesamaan HP dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini aku juga mengundang narasumber aku, yaitu Anggun Kartika. Halo Abel, makasih banyak ya udah ngundang aku ke podcast kamu hari ini. Kamu hari ini apa kabar? Sangat baik. Terus perjalanan ke sini gimana nih? Oh, lancar banget. Kan kosku deket dari sini. Oh, jadi cuman jalan aja nyampe lah ya? Jalan nyebrang nyampe gitu. Aku nanya nih Gun, pendapat kamu tentang handphone itu apa sih? Handphone ya, sebagai mahasiswa ini menurut aku itu benda yang sangat-sangat penting saat ini. Gak ada sejarahnya mahasiswa, terutama di abad 21 ini nggak punya handphone. Karena kita tidak hidup di zaman batu, Iya, ya kan? apalagi kan sekarang juga kayaknya teknologi makin berkembang kan. Terus pertama kali kamu pakai handphone tuh kapan sih Gun? Pertama kali aku punya handphone tuh ya dari aku kecil sih. Kayaknya kalau nggak salah tuh entah aku TK atau kelas 1 aku udah punya handphone. Dan handphone pertama aku mungkin Nokia atau enggak SPC ya, yang menurut aku sih udah nggak diproduksi lagi. Oh, sama sih aku juga zaman SD dulu itu aku pakainya Samsung, nggak yang Android sih. Kayak Sultan berbeda nih. banget nggak sih zaman kita tuh dulu. Nah, Sultan juga yang punya Samsung di era itu. Aku sih mungkin sih ingetnya Nokia ya, yang masih pakai tombol yang dipencet itu loh, bukannya layar sentuh. Oh, belum yang Android kan ya? Tapi bisa buat pakai telepon sama SMS gitu. Kamu pakai HP itu buat apa sih? Oh, bermacam-macam sih. Yang paling penting saat ini yang pasti buat tugas kuliah dong, sama buat absensi juga. Kan di kampus kita sekarang absensinya online juga Iya. kan. Itu wajib kita bawa HP gitu. Meskipun gak ada kuotanya. Tapi kadang nih ya, kalau semisal kayak nggak ada sinyal atau nggak ada paketan gitu kan, kita mau buka medsos atau semacam website itu kan pasti susah nggak sih? Tapi kan di kampus kita untungnya menyediakan wifi kan, jadi udah nggak perlu worry lagi lah. Gitu. Terus juga selain buat absensi selama kuliah juga, yang pasti buat main games. Mengingat aku suka games yang kalau lagi gabut. Terus juga buat kerjaan tugas kuliah yang ringan-ringan lah, kayak disuruh searching lewat GPT atau lewat Google gitu. Kalau boleh tahu nih ya, kan kamu katanya tadi suka main game. Nah, kira-kira kamu tuh main gamenya game apa sih? Banyak sih, tapi yang lagi aku mainin saat ini tuh Magic Chess sama Mobile Legends gitu. Oh, kalau untuk Mobile Legends sendiri kamu sering mainin atau gimana? Mobile Legends sih aku jarang ya, aku seringnya sih main Magic Chess gitu. Terus juga selain games juga kalau lagi gabut kadang aku nonton TikTok, buka sosmed, nonton film juga kadang-kadang gitu. Kadang tuh TikTok menjadi pilihan yang paling aman untuk orang gabut. Sangat benar. Tapi selain TikTok juga ya Instagram Reels, YouTube Shop juga kadang aku nonton sih. Kadang kalau aku lagi jenuh nih sama TikTok, ganti deh ke yang lain gitu. Soalnya kalau beda aplikasi itu beda algoritmanya gitu. Berarti itu HP itu emang nggak sih lepas dari kita kayak Iya. sedetik pun aja gitu. Ya sih, aku pernah ya nyoba sehari nggak megang HP tuh kayak aduh linglung banget anjir, kayak nggak punya mau pikiran mau apa nih selain main HP. Apalagi kan aku ngekos kan, jadi kalau tanpa HP itu apalagi kalau mati lampu aduh gabut banget. Gabut pol sih. Terus Tuh kelebihan dan kelemahan handphone sendiri menurut kamu apa Gun? oh, menurut aku kelebihannya ya, dengan adanya handphone itu kita bisa dapat informasi lebih cepat. Kalau dulu sebelum ada handphone kan kita pasti nyari berita tuh harus lewat koran, lewat majalah, lewat TV juga kan, dan lewat radio sih kadang-kadang. Tapi dengan adanya handphone ini kita bisa nyari informasi lebih cepat. Misalkan nih kita kuliah tuh disuruh dosennya nyari materi yang belum dosennya ajarin, kita tinggal buka ChatGPT atau Google, ketik terus itu udah ada informasinya kan. Kalau untuk aku sendiri sih kayak bisa mengabadikan momen lewat foto apa video ya. Terus juga bisa buat sarana hiburan buat kita yang bosen, jenuh. Itu nanti bisa scroll TikTok sih. Sama main games juga Iya. yang sebutin tadi. Terus juga untuk kekurangannya nih menurut aku itu kan adalah paparan radiasinya ya. Jadi kalau kita terlalu sering main handphone tuh kita sering terpapar radiasi dan juga bikin mata minus. Ya pengalamannya aku sendiri sih. Aku tuh minus 5. Ini nggak tahu ya gara-gara main handphone atau memang benar. Dan menurut aku sih main HP terlalu lama itu juga berpengaruh negatif untuk kesehatan mata kita. Gitu. Dan juga bikin pusing sih kadang-kadang. Iya, sama itu satu lagi sih Gun. Kalau HP kan gampang lemot ya. Apalagi kalau memorinya tuh udah nggak bisa ketampung Udah full banyak gitu ya. full gitu, kayak aduh makin ribet sih itu.
apalagi kalau handphone tuh memorinya penuh ya, dan kita harus hapusin misalnya foto atau video, yang penting itu berat sih. Iya. Buat kamu seberapa penting sih handphone itu buat kamu sebagai mahasiswa? Menurut aku penting banget. Kayak aku jelasin di awal, dengan adanya handphone itu kita bisa mencari informasi dalam lebih cepat. Kayak contohnya kemarin di semester lalu pariwisata kreatif kan aku disuruh cari apa itu GPT kan, dan pariwisata kreatif oleh dosennya. Nah disuruh lah buka Google dan GPT Gemini gitu, tinggal ketik aja terus nanti bakal muncul kan, oh begini-begini soal pariwisata kreatif dan CBT gitu. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kalau aku sih aku kurang lebihnya sama ya kayak kamu. Cuman aku di sini mau nambahin, kita juga bisa nyari info-info loker, part-time atau full-time itu bisa dilihat dari Google atau di aplikasi Jobstreet. Pokoknya intinya HP itu penting lah buat kita, apalagi dalam masa kuliah ini. Dan juga sih kemarin berkomunikasi sama dosen aku kan, which is dia punya tempat magang. Nah aku komunikasi lewat WA, terus begitu interview kita kan lewat Zoom gitu kan. Nah disitu memudahkan aku yang kebetulan lagi pulang kampung buat interview, jadi kita nggak perlu datang ke tempatnya di Jogja gitu. Dan juga dengan adanya HP itu, misal kita mau berpergian kan, kita pasti buka Maps, apalagi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi kan. Nah di Maps itu tinggal ketik aja destinasinya, terus kita pencet rute perjalanan, nanti akan diarahin lewat jalur tercepatnya gitu. Aku sih penting banget ya, apalagi sebagai mahasiswa itu dimana kita harus berpikir kritis dan harus tahu informasi sebelum kita disuruh-suruh dosen gitu. Jadi inisiatif sendiri lah, dan dengan adanya handphone ini membantu kita, memudahkan untuk mendapat informasi gitu. Dari kamu nih, ada nggak sih saran buat pengguna HP? Saran dari aku sih mungkin kita perlu ngurangin main HP juga, tapi aku sih susah ya untuk ngeterapin diri sendiri. Kenapa? Soalnya aku ngekos dan hiburan aku tuh cuma HP dan laptop aja, jadi aku lebih sering pakai handphone karena lebih praktis kan. Dan juga mungkin kurangin bermain HP itu untuk kesehatan mata, karena kalau selalu sering lihat handphone tuh Nggak baik juga. bikin mata minus ya. Aku juga sih, aku juga minus 5, tapi itu keturunan juga sih. Terus juga kalau handphone kita lagi di cas nih, bisa diusahakan jangan sambil dimainin, karena itu akan bikin baterainya cepat rusak dan juga atur dan panas. Dan juga saat dicas handphone itu sebisa mungkin jangan ditaruh di kasur, karena itu gampang terbakar. Karena kalau sering lihat beritanya kan, ada kebakaran disebabkan oleh ini Ledakan dari cas HP itu sendiri. korsleting gitu. Terus juga lebih baik handphone yang sedang dicas itu ditaruhnya di lantai, dan sebisa mungkin jangan sambil mainin gitu. Kalau buat aku sih kurang lebih sama ya kayak kamu. Cuman buat anak-anak tuh kalau bisa main HP-nya dibatasin. Kan kadang ya ada anak-anak tuh main HP bisa seharian full tanpa batas gitu. Oh iya, aku juga dengar sih, kadang semenjak adanya handphone ini sebenarnya pengaruh buruknya juga terlihat sih dari anak-anak sekarang, dari perilakunya, dari yang kasar ke orang yang lebih tua, kadang ke orang sendiri. Kadang udah ada loh yang berita kriminal soal anak-anak yang baru-baru ini kejadian di Jawa Barat ya, dimana ada temennya yang ya dibunuh, terus kayak itu dibuang di satu bekas lokasi wisata. Dan menurut aku tuh berawal dari media sosial dan juga pergaulan yang buruk sih. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk untuk sesi Q&A. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan aku sih simpel ya, kenapa nama podcastnya itu Puskesmas? Apakah terinspirasi dari Puskesmas gitu? Kalau itu enggak ya, nggak terinspirasi dari Puskesmas sama sekali. Cuman kenapa aku ngambil nama itu karena menurut aku unik aja gitu. Terus kayak jarang ada orang yang gunain nama Puskesmas, biar agak lain aja gitu dari yang lain gitu. Sih, aku juga podcastku juga unik sih, sempurna gitu. Just lebih unik lagi aku karena terinspirasi di lagu gitu loh, kayak nggak make sense. Nah, Oke guys, sekian podcast dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf, makasih. Oke guys, sekarang kita udah sampai di penghujung podcast. Aku mau ngucapin makasih udah nonton podcast aku. Dan aku juga mau ngucapin makasih buat kamu Bun, karena udah mau jadi narasumber aku. ya makasih juga udah ngundang aku ke podcast kamu ya